Tes, tes, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari TPB 28 Muhammad Isman Noval dengan nomor NIM 120360023 mahasiswa ITERA TPB 2020-2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua modul. Biasanya satu modul, tapi saya akan menjelaskan dua modul. Untuk praktikum fisika hari ini, modul yang akan saya jelaskan itu modul 5, yaitu tekanan hidrostatika, dan modul 6 yaitu hukum Archimedes ya. Saya akan menjelaskan dulu yang hukum tekanan hidrostatika, lalu saya akan praktikumnya, lalu kita berpindah ke hukum Archimedes yaitu modul 6. Oke, kalau simpelnya ya dijelasinnya, hukum Archimedes. Hukum tekanan hidrostatika itu adalah tekanan yang diciptakan oleh air yang menuju ke segala arah diakibatkan oleh adanya gravitasi bumi ya. Jadi sesuai dengan sifatnya, air itu mengikuti wadahnya dan dia menyebar ke seluruh arah tekanannya dikarenakan adanya pengaruh gravitasi bumi ya. Kita langsung saja ke praktikumnya. Praktikum yang pertama yang akan kita lakukan itu kita akan mengukur tekanan dari hidrostatika ini. Nah, tekanan hidrostatika ini untuk praktikum hari ini saya akan menggunakan satu botol dengan ukuran volume 1500 ml ya. 1500 ml kalian bisa temukan di di toko-toko, pokoknya kayak botol aqua yang besar gitu ya. Nah, di sini saya sudah lubangkan ya. Saya sudah lubangkan dengan paku. Kalian butuh paku, tapi usahakan kalau pakunya kecil, bikin lubang lebih besar gitu loh. Pakai gunting atau saya pakai gunting juga untuk membesarkan lubangnya ya. Jadi alirannya lebih terbaca. Nah, kita akan mengukur jarak pancurannya, karena itu jarak pancuran itu dipengaruhi karena tekanannya. Nah, semakin besar tekanannya maka semakin semakin panjang juga jarak pancurannya. Dan mengukur jarak pancuran ini kita butuh penggaris yang kiranya kau butuh penggaris yang 30 cm 50 cm ya. Dan cara mengukurnya, kalian akan sejajarkan penggarisnya ya di bawah botol ya. Di bawah botol kalian sejajarkan. Nah, botol ini saya sudah lubangi 4 lubang ya. Lubang pertama itu 5 cm dari dasar, 10 cm dari dasar, 15 cm dari dasar, 20 cm dari dasar, dan airnya kita isi sampai 25 cm dari dasar. Jadi setiap jarak lubangnya itu 5 cm. Jadi ada 5, 10, 15, 20, dan yang ke 25 itu tinggi air totalnya ya. Oke. Kita ambil gelas, lalu habis itu kita isi botolnya sampai 25 ya. Nah, lubangnya jangan lupa kalian rapitin dulu. Terus isi sampai 25 cm. Nah,
Kalian harus siapin lap juga ya. Bentar, lapnya gimana lapnya? Nah, ini. Siapin lap juga. Nah, kita ukur. Oke. Nah, 5 kita cabut yang paling atas dulu ya. Yang 20 cm. Nah, tuh. Dari percobaan yang pertama saya dapat data panjang pancurannya itu ya 10 cm. 10 cm pada itu pada tingginya 20 cm ya. 20 cm. Oke. Jadi kalau 20 cm kita dapat dapat panjang pancurannya 10 cm pas tadi ya. Nah, terus kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi percobaannya. Nah, sekarang pakai waktunya. Oke, kita set stopwatchnya. 3, 2, 1, mulai. Oh. Oke, cukup. Nah, di sini kita dapat data ya. Sebentar, kita keringkan dulu. Nah, praktikum kayak gini lumayan bermain berantakan. Ini waktunya berapa? 21 detik. Hingga dia dari 10 cm jadi 0 cm ya. Itu ngitungnya kayak gitu. Oke. Kita beresin lagi. Nah, yang yang untuk yang 15 cm, yang 10 cm, yang 5 cm itu pengerjaannya sama juga ya caranya. Jadi cukup cuma kalian ukur panjangnya berapa senti pancurannya paling maksimal. Terus habis itu kalian ukur juga waktu dari dia misalnya pada pelepasan selotipnya misalnya dia sampai ke 15 cm. Nah, dari 15 cm ke 0 cm itu dia butuh berapa detik gitu loh, hingga dia seret dan gak bisa mancur panjang lagi gitu. Oke, terus kita lanjut lagi percobaan kedua tekanan hidrostatika. Jadi kita pakai lagi ya yang tadi ya, kita pakai lagi. Nah, kita pakai lagi. Sekali ini kita ngambil 2 botol. Botol yang pertama kita isi 1500 ml, isi full 1500 ml. Nah, botol yang kedua saya udah nyiapin juga 1500 ml juga, tapi
kita cukup isi sampai 1000 ml. Jadi kira-kiranya 2/3 dari botol inilah gitu. 2/3 dari botol ini. Posisi kelebihan. Nah, ceknya segini. Nah, kali ini yang kita ukur cuma panjangnya doang, bukan apa namanya, waktunya nggak perlu. Nah, kita yang pokoknya inti dari yang percobaan kedua ini, beda percobaan kedua sama percobaan pertama adalah kita ingin cari tahu pengaruh volumenya ya, Ini kita kan apa namanya? Ini kan diameternya sama ya. Kira-kira kalau diukur diameternya 8 cm, 8,2 atau 8,3 cm. Nah, intinya yang ingin kita cari itu adalah apa namanya? Apa sih itu, apa pengaruh volumenya, pengaruh diameter apa namanya? Diameter dari botolnya gitu. Oke, kita akan cabut sama-sama nanti ya. Ini yang 1000, ini yang 1500. Kita ukur, kita cabut yang atas ya, yang atas tuh 10 cm. Ini dia bahkan nggak keluarin sama sekali gitu loh, karena memang apa, volumenya nggak nyampe gitu, jadi kalau dari sini kita bisa bikin kesimpulan bahwa tentu volume dari itu apa, volume dari botol itu sendiri sama apa namanya diameternya itu berpengaruh terhadap pancuran. Semakin tinggi volume airnya, maka apa namanya tentunya kemungkinan untuk dapat pancurannya juga semakin besar gitu loh. Ya kalau volumenya kurang dari batas lubangnya ya udah gitu apa, dia bakal apa namanya, nggak bakal mancur gitu, nggak bakal sampai, bahkan mungkin kalaupun mancur paling cuma nggak jauh dari 0 cm gitu. Nah, yang terakhir kita akan mempraktikkan hukum Archimedes ya, modul 6 ya, modul 6. Nah, di sini saya sudah nyiapin bola bekel sama bola pingpong. Saya juga sudah menyiapin ada botol. Kalian botol aqua, kalian potong aja setengah kayak gini. Terus di tengah-tengahnya kalian pasang lubang ya. Di sini kita akan mengukur apa namanya volume air yang keluar diakibatkan oleh tekanan benda yang masuk gitu. Nah, kita cukup isi
sini sampai sejajar dengan lubang ya. Isi sejajar pakai lubang. Nah, nanti kita akan cari kayak apa namanya diameter dari bolanya, dari masing-masing bola bekel atau bola pingpong. Terus habis itu volumenya, terus habis itu berat bolanya, W sama dengan M kali G. Terus habis itu kita cari F max-nya, yaitu rho kali G kali H, rho kali G kali V kalau itu apa, kalau formasi Mendes ya. Nah, nanti kita akan cari perkiraan kita volume apa sebelum dijatuhin, kira-kira volumenya segini. Nah, terus habis itu setelah kita jatuhin, kan dia ada bola, ada air yang keluar tuh, dia ada air yang keluar. Nah, terus kita bandingin lagi apa namanya volume setelah ini berapa, kita cari selisihnya gitu loh. Nah, begitu pula dengan apa namanya dengan yang bola bekel ya. Nah, bola bekel, bola pingpong. Yang bola pingpong kita taruh juga gitu apa, kita cari itu apa sama kayak diameternya, terus habis itu beratnya, volumenya, terus habis itu kita cari juga F max-nya, O kali B kali V, terus habis itu apa volume yang awalnya kita perkirakan segini, terus habis itu volume setelah melakukan eksperimen, terus selisih dari airnya yang keluar, mungkin kalau ada ya, kalau ada air yang keluar, ada selisihnya dari volumenya jadi berapa gitu. Ya intinya gitu aja apa namanya untuk percobaan modul 5 sama modul 6. Untuk modul 5 hasil datanya sudah apa namanya saya presensikan dalam bentuk apa namanya PDF. Untuk videonya, yang video ini itu saya putuskan untuk satukan, tidak dipisah modul 5 sama modul 6, saya satukan karena kalau di pelajaran bab fisika tekanan hidrostatika sama hukum Archimedes itu masih satu bab gitu, cuma beda itu apa, beda subbabnya aja. Intinya gitu aja. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya kurang lebihnya apa namanya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.